disunnahkan berpuasa pada hari Asyura. Puasa hari Asyura, kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah, menghapus dosa selama setahun. Tahun lalu dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa hari Asyura. Berarti kita perlu betul ya. Perlu. Kenapa? Karena kita ini sadar aja tidak luput dari dosa. Tiap hari berdosa gitu. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kita di dalam rumah sangat mungkin berbuat dosa, keluar rumah apalagi. Sengaja tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. الحمد لله. Ujar bersyukur dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat berupa taufik dan hidayah, inayah, kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat subuh dan juga kewajiban di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada kemungkinan hari ini 10 Muharram, ada kemungkinan besok, karena terjadi perbedaan ketika masuknya Muharram kemarin. Menurut hisab Ahad 1 Muharram, menurut ru'yah Senin. Bagaimana? Ya, tidak bisa kita katakan satu salah satu benar karena masing-masing ada hujahnya. Ya, yang dengan hisab hari Ahad, berarti kalau Muharramnya hari Ahad, hari ini 10 Muharram. Kalau dengan ru'yah hari Senin, berarti kalau hari Senin 1 Muharram, maka 10 Muharramnya besok, hari Rabu. Itu tadi saya lihat di jam digital itu hari ini 9 Muharram. Berarti esok menurutinya lah, menurut jam digital itu besok 10 Muharram, hari Asyura. Hari Asyura. Terserah. Pian mau ikut yang hari ini boleh, mau ikut yang besok juga boleh, karena hisab dan ru'yah itu termasuk bagian daripada hujjah di dalam menentukan tanggal. Hisab ya boleh, ru'yah juga boleh. Jadi terserah, yang ikut hari ini boleh, yang ikut besok boleh. Disunnahkan berpuasa pada hari Asyura. Puasa hari Asyura, kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah, menghapus dosa selama setahun. Tahun lalu dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa hari Asyura. Berarti kita perlu betul ya. Perlu. Kenapa? Karena kita ini sadar aja tidak luput dari dosa. Tiap hari berdosa gitu. Baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.
kita di dalam rumah sangat mungkin berbuat dosa, keluar rumah apalagi sengaja tidak sengaja. Berarti kita perlu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pintunya Allah bukakan yaitu berupa ibadah puasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, yukaffirus sanatal madhiyah, menghapus dosa selama satu tahun. Jadi puasa bagi yang mau puasa. Waduh, kan ingat bersahur tadi. Misalnya nih, wah lupa sahur, ya sudah ikut yang besok aja. Nyaman kan? Enak. Kalau yang hari ini aja lah. Kita 10 Muharram boleh, silahkan. Jadi dua-duanya bisa dibenarkan. Terserah ada mau ikut yang mana. Sesuai dengan mana yang sampean yakini, ikuti. Itu aja. Boleh milih, nah, biar tidak tengkar-tengkar, biar tidak saling menghujat satu dengan yang lain. Pilih aja. Saya ikut yang Selasa, saya ikut yang Rabu, boleh. Yang penting puasa jangan terlewatkan, jangan lewat. Kalau bisa puasanya 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. 9, 10 berarti kalau ikut yang hari ini berarti puasanya dari kemarin 9. Tasu'a, Asyura. 9, 10. Kalau yang ikut Rabu besok berarti hari ini besok 9, 10. Atau 10, 11 berarti yang ikut hari ini besok. Yang ikut besok berarti Rabu Kamis. Makanya bagus puasa hari ini sama besok, jadi dapat dua-duanya. Kalau hari ini puasa, ternyata hari ini hari Asyura, berarti pian dapat 10, 11 dengan besok. Kalau ternyata 10 Asyuranya besok, pian hari ini puasa, berarti dapat 9, 10. Nah, nyaman. 9, 10. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan ketika hari Asyura melebihkan uang belanja buat keluarga. Tausi'atul iyal, dilebihkan. Di dalam hadis disebutnya man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Barang siapa yang melebihkan uang belanja untuk keluarganya pada hari Asyura, maka niscaya Allah akan lebihkan rezeki buat dia selama sepanjang tahun, setahunan. Seorang ulama namanya Imam Sufyan bin Uyainah, ulama besar, salah satu guru Imam Syafi'i. Beliau mengatakan 40 tahun saya mengerjakan ini, 40 tahun saya tidak pernah kesulitan dalam rezeki. Jadi bila hari Asyura dilebihkan uang belanja buat istri anaknya, maka setahunan sampai Asyura lagi saya tidak pernah kesusahan dalam mencari rezeki. Nyaman, dimudahkan oleh Allah. Nah, jadi hari Asyura yang ikut hari ini itu lebihkan. Biasa memberi bini sehari umpamanya 50.000 misal, maka hari Asyura bari ya 100.000 lebih, kawan 200.000 lebih baik lagi, kawan 1 juta apalagi senang bini dia. Yang biasa memberi anak sehari cuma 10.000 misalnya uang jajannya, hari Asyura lebih 25.000 kan, 50.000 kan, lebih. Jadi ibu-ibu hari ini minta jatah banyak-banyak, tagih, ancam, pian hendak rancar dari rezeki setahun, banyaki beri bini. Nah, gitu.
Jadi hari rayanya istri kalau hari Asyura ini, hari rayanya anak, lebihin bari, makin banyak makin bagus, makin banyak makin bagus, tagih aja pokoknya. Yang jadi masalah itu Rabu kah Selasa kan ya. Kalau puasanya nyaman 2 hari, puasa Rabu, puasa Selasa, puasa Jumat Rabu. Amun bari nafkah ini 2 hari juga lah kira-kira. Bingung nih lakinya. Mun 2 kali bari, wah sakit kepala. Mun hendak aman ya 2 hari. Hari ini 1 juta, esok 1 juta. Nah, itu beres kan. Pasti betulnya itu. Yakin tidak luput nih. Cuman duitnya mana? Nah, itu masalahnya. Masya Allah. Hari ini bari, besok supaya yakin, supaya yakin. Wah, ramai ibu-ibu di belakang nih. Masya Allah. Itu memang seperti itu, dilebihkan. Makannya juga kalau bisa beda dari hari-hari biasa. Kalau hari biasa makannya sederhana aja, iwak nasi dengan iwak karing sapat aja, tugin kepalanya aja. Ya, ada kepalanya aja orang menjual iwak karing sapat, kepalanya aja. Oh, kalau hari Asyura beda dong, harus lebih spesial, lebih beda dari hari biasa. Buka kulkas, wah ada sisa daging kurban kemarin masih, nah itu masakin daging korban. Kalau ada, tidak ada ya nukar iwaka, ayam, masaknya dibanyaki sedikit menunya. Yang biasa 1 macam aja, nasi dengan iwak aja, oh ada gangannya, ada oseng-osengnya. Yang biasa kada berkerupuk, ada kerupuknya. Yang biasa kada ada buah, ada buahnya. Biar buah rambai jangan apa-apa ya. Yang penting ada buahnya, beda dari hari biasa lah. Tapi jangan memaksa lah. Kalau berutang-utang, oh jangan. Apa sekemampuannya, kemampuan. Itu tadi memang dianjurkan seperti itu, untuk melebihkan rezeki keluarga pada hari Asyura. Ada kawalun pintar. Tapi ini makal banget. Jadi bila hari Asyura dibarinya bininya duit yang punya semua. Wah, juta 2 juta nih nafkah hari ini. Tapi sok boleh katakan 1.900.000. Jadi 100.000 aja barian. Cuman untuk hari Asyura aja nih hadiah nafkah. Tapi sok boleh katakan duit. Yang penting hari Asyuranya ditunaikan dulu. Wah, itu makal itu. Tapi kalau bininya mau ya kada apa-apa. Cuman takutnya bininya kada mau. Sudah inggih gitu. Kayaknya esok kada dibarinya, tidak bisa maksa tuh. Karena hak bini sudah hadiah. Nafkah tidak bisa ditarik-tarik lagi. Ya sudah kalau gitu. Tapi kalau yang bersepakat, nyaman. Itu 2 itu amalan yang hadisnya kuat. Puasa dan meluaskan rezeki keluarga. Ini 2 ini. Selebihnya amalia hari Asyura seperti mengusap kepala anak yatim, kemudian mendatangi ziarah orang soleh, membesuk orang yang sedang sakit, bercelak, kemudian membaca zikir-zikir. Itu hadisnya antara dhaif, lemah atau syadz. Cuman ulama sepakat hadis dhaif, hadis yang lemah itu boleh dipakai kalau untuk fadilah beramal, boleh. Tapi kalau untuk menentukan hukum tidak boleh. Halal haram, sunnah makruh tidak bisa pakai hadis dhaif. Harus hadis yang sahih. Tapi kalau fadilah beramal saja, sepakat ulama hukumnya boleh. Barang siapa melakukan ini maka akan dapat ini. Hadisnya dhaif, bagaimana? Boleh diamalkan karena fadilah amal. Tapi kalau menentukan hukum tidak bisa. Harus hadis yang
sahih. Jadi yang kuat adalah yang dua tadi, puasa sunnah dan meluaskan rezeki. Itu kuat hadisnya. Yang puasa sunnah itu riwayat Sahih Muslim tuh. Sahih Muslim. Yang meluaskan rezeki Imam Tabrani, Imam Baihaqi dan imam-imam hadis yang lain yang memperkuat satu dengan yang lain. Nah, yang selebihnya ini, nah itu mau diamalkan silahkan. Termasuk yang biasa orang kerjakan apa? Mengusap kepala anak yatim. Nah, cari anak yatim, usap kepalanya. Wah, lewat waktunya nih. Sebentar lagi. Ngusap kepala anak yatim. Itu disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim hari Asyura itu, maka setiap helai rambut yang terkena usapannya itu, maka sebanyak itu pula dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya anak yatim tuh Pak, yang belum balik. Yang belum balik itu anak yatim. Namun yang sudah balik anak yatim juga, ya kita ini anak yatim banyak. Banyak ada baku hitam lagi sudah. Tapi yang dimaksud yang dapat fadilah itu yang belum balik. Oh, berarti yang sudah balik kada dibari. Bari juga. Cuman yang utamanya yang belum balik, nah, diusap kepalanya. Tapi jangan diusap aja, sakit kepalanya. Mau diusap 100 orang yang menggusuk kepalanya itu lah, protes gue ini. Maksudnya diusap itu diusap, terus sebagai timbal baliknya dikasih biar senang aja. Anak halus tuh biar 20.000 gitu senang ya. 20.000, 10.000 gitu bahagia. Apalagi 100.000, wah, kalau pian bari 100.000 langsung dibukakannya kopiahnya. Nah, Pak gusuk aja kepala dulu, saking senangnya ini. Kalau 10.000 malas-malas panggilnya terbenjulung kepala. Kalau banyak 100.000 senang. Itu yang biasa diamalkan orang di mana-mana. Makanya kalau hari Asyura itu, wah, panti-panti yatim itu rame ke sana, diundang ke sana. Nah, dampaknya bagus, sangat baik, menyenangkan hati anak yatim. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kita, dan semoga kita bisa mengamalkan amaliyah walaupun sedikit, walaupun kecil, kita jalankan dengan tulus dan ikhlas mengharap ridha Allah, insyaallah dipandang dan dibesarkan dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa sallallahu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.